Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dihimpunkan kembali, dimampukan, dimaukan juga untuk berkumpul bersama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan ada orang-orang yang dihinakan. Apa sebab mereka dimuliakan? Kita tentu sangat ingin termasuk orang yang dimuliakan di dunia, wabil khusus apalagi di akhirat kelak. Karena itu kita perlu tahu sebabnya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'bad. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di buah-buah dan faidah ketakwaan. Kita masuk di pembahasan at-taqwa sababun lil ikrami indallahi azza wajal. Takwa adalah sebab seorang hamba Allah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian buah ketakwaan yang lain dan faedahnya adalah mahabbatullahi wal malaikah wan nasilil abdi muttaqi. Yaitu seorang yang bertakwa dia akan mendapatkan kecintaan Allah, kecintaan para malaikat dan manusia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang dia memenuhi janjinya kemudian dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa idza ahabbahu subhanahu wa ta'ala fa innahu yunadi jibrila wa ya'muruhu an yuhibbahu summa yuhibbuhu ahlus sama summa yuhibbuhu ahlul ard. Jika Allah itu sudah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru Jibril dan memerintahkan agar mencintai orang tersebut. Maka kemudian para penduduk langit pun mencintai orang itu dan penduduk bumi pun juga mencintai orang tersebut. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala manit taqarrabahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wasara malahu wa akhabahu ahluhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya kemudian dia menyambung tali rahim, menyambung tali kekerabatan, maka akan diakhirkan ajalnya. Ajalnya akan diakhirkan, kemudian hartanya akan diperbanyak dan keluarganya akan mencintai orang tersebut. Wa Zaid bin Aslam rahimahullahu qala ya yuqalu manit taqallah ahabbahun nas wa in karahu. Kata Zaid bin Aslam, beliau berkata bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah maka orang-orang akan mencintai dia meskipun dia itu dalam keadaan manusia itu dalam keadaan terpaksa. Jadi ini diantara buah-buah ketakwaan yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, bahwa yang pertama tadi Allah akan muliakan orang tersebut, kemudian Allah cintai dia, begitu juga malaikat dan manusia akan mencintai orang tersebut. Kemudian diantara buah ketakwaan dan faedahnya yang lain adalah nusratullah lil muttaqi wa ta'yiduhu lahu wa tasdiduhu. Allah akan berikan dia pertolongan, kemudian Allah akan kuatkan dia, dan Allah akan memandu dia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ma'iyatu hadihi ma'iyatun nusrah. Yang dimaksud dengan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan orang bertakwa di sini adalah ma'iyatun nusrah, yaitu orang itu akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'yid, kemudian juga dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tasdid, dan dia akan dipandu, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersama dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah dekat untuknya, kemudian Allah dukung dan kuatkan dia dan tuntun orang tersebut. Wa huwa Subhanahu wa taala a'taha lil anbiya'il muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ma'iyah yang seperti ini kepada para nabinya, orang-orang yang bertakwa. Faqala li Musa wa Harun alaihi wassalam. Allah
berfirman kepada Musa dan Harun, qala la takhafa, kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani, sesungguhnya aku, yaitu Allah, ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, bahwa di antara buah ketakwaan yang mereka berdua, para nabi yang mulia, lakukan adalah kemudian Allah jamin untuk keduanya itu tidak merasa takut karena Allah bersama keduanya. Allah mendengar dan Allah melihat. Qala rajulun li Yunus bin Ubaid rahimahullah, ausini qala usika bitaqwallah wal ihsan fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Seorang dia berkata kepada Yunus bin Ubaid, katanya, tolong beri saya wasiat, katanya. Kemudian Yunus berkata kepada orang tersebut, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Summa innal akibata fin nihayati daiman matakunu lil mutaqin. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya akhir yang baik itu senantiasa ada untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal arda lillahi yurisuha mayyasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah wariskan bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat di sini di jalan lain disebutkan wal akibatu al mahmudah, yaitu akibat yang baik adalah lil muttaqin, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan lagi-lagi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa bahwa Allah akan berikan akibat yang baik bagi orang tersebut. Dan diisyaratkan juga di penggalan kalimat sebelumnya bahwa Allah akan wariskan bumi ini kepada orang yang bertakwa, orang hamba yang Allah kehendaki. Kemudian di antara buah ketakwaan dan faedahnya yang lain adalah at-taqwa sababun li barokatil a'mal. Ketakwaan itu bisa menjadi sebab barokahnya amal-amal. Kata Lais bin Abi Sulaim ila Sulaiman bin Torhani rahimahullah. Lais bin Abi Sulaim, beliau menulis surat kepada Sulaiman bin Torhan rahimahullah. Salamun alaik, selamatan atasmu, fa inni ahmadu ilaikallah alladzi la ilaha illa huwa al-aliyul azim. Sungguhnya aku memuji untukmu Allah, yang mana tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha tinggi dan maha agung. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Amma ba'du, fa inni usika bi taqwallah. Sungguhnya aku wasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innal muttaqi yanfa'uhu min amalihi ma qalla minhu au kasura. Sungguhnya orang yang bertakwa itu amalnya baik sedikit maupun banyak itu akan memberi manfaat padanya. Ja'alanallahu wa iyyaka bi rahmatihi minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kami dan juga engkau termasuk orang-orang yang bertakwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat seorang saudara kepada saudaranya untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah ketakwaan yang lain adalah al-busra, kabar gembira. Sawa'un kanat tilkal busra sana'un minal khalqi au tabsirun minal malaikah indal maut. Kabar gembira ini bisa saja itu adalah datang dari hamba, dari makhluk, atau itu berasal dari malaikat ketika seseorang itu sedang menjelang maut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala innal awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka itu beriman dan
mereka bertakwa. Iman dan takwa itu membuat seorang hamba bisa lepas dari rasa takut dan rasa sedih. Dan itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka itu mendapatkan kabar gembira baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. La tabtila li kalimatillah. Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Maksudnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Dzalika huwal fawzul adzim. Orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. At-taqwa sababun linaili hidayatil kitab. Dan di antara buah dan faidah ketakwaan yang lain adalah bahwa ketakwaan itu menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah Alkitab, yaitu mendapatkan petunjuk Al-Quran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, dan itu berarti bermakna diantaranya adalah bahwa Al-Qur'an itu pasti benar. Hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan dari nas dohirnya, maka kita kembalikan mutakin, orang yang bertakwa, ke makna takwa yang umum kita ketahui bahwa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Dia mematuhi perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Maka perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu diantaranya adalah termaktub dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Maka ketika seorang itu mematuhi setiap perintah Allah yang ada dalam Alkitab, kemudian menjauhi larangan yang ada dalam Alkitab, itu otomatis dia akan mendapatkan petunjuk itu. Jadi sebenarnya ini sangat logis. Hujah ini sangat logis. Kemudian dikatakan oleh musannif hafizahullahu taala, wa min ahami ma yukafi'u bihi al-muttaqi annahu yu'ta'al ilmu wa an-nafi. Di antara hal yang terpenting yang sepadan untuk diberikan kepada orang yang bertakwa adalah bahwa dia diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah balasan yang sepadan, yang setimpal untuk orang yang bertakwa, bahwasanya dia diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Jadi kita bertakwa, itu menjadi sebab Allah akan ajari kita, Allah akan didik kita. Dan kalau Allah sudah mengajari kita, maka itu luar biasa. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan ditegaskan di sini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maka jika kita dididik, diajari oleh zat yang mengetahui segala sesuatu, maka ini menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Karena kita tidak akan mungkin, dengan izin Allah, kita tidak akan tersesat. Karena Allah sendiri yang mengajari orang-orang yang bertakwa itu. Wa inna min asbabi nuqsanil ilmi wal khifti wa dahabil masail wa adamil khamasati lil ilmi al ma'asi. Sesungguhnya di antara sebab-sebab kurangnya ilmu dan cacatnya hafalan, kemudian hilangnya masail. Masail itu adalah sisi-sisi yang menyenangkan dari ilmu, itu adalah, dan tidak adanya khamasah, yaitu tidak adanya giroh, tidak adanya semangat untuk mencari ilmu, itu adalah al-ma'asi, yaitu maksiat. Fahya tasudun nafsa anil ilmi, karena sungguhnya maksiat itu menghalangi jiwa dari ilmu. Jadi sekali lagi, di antara sebab-sebab yang membuat ilmu itu menjadi cacat, menjadi kurang, hafalan itu jadi rusak, kemudian tidak ada semangat untuk menuntut ilmu, itu sebabnya adalah karena maksiat. Jadi ingat apa itu mahfuzat itu ya, pepatah itu annal ilma nur wa nurullah la yuhda ilal asi. Yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Waqi' itu. Dengan mirip. Iya. Ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan, ilmu itu tidak akan diberikan Allah kepada pelaku maksiat. Dan kalau kita bicara misalnya dalam konteks pendidikan hari ini, misalnya sekolah, kan kita punya cita-cita menghadirkan lulusan atau santri dengan
kualifikasi terbaik seperti ini seperti itu. Artinya tidak cukup hanya kemudian bagaimana membangun sebuah kurikulum yang canggih. Karena apa? Di sini di antara hal yang sangat vital yang justru bisa mengantarkan seseorang kepada kecerdasan, hidayah itu adalah takwaan. Sebenarnya kan dulu kurikulum kita itu kan secara zahir menyebut takwa itu sebagai ini ya, sebagai satu di antara yang harus mendasari pendidikan kan. Iman dan takwa biasanya digabungkan. Ini sebenarnya kalau pembahasan takwa itu diseriusi sampai detail, ya ini kan dalilnya ada, buahnya ada dan sebagainya, menarik. Yang itu dimasukkan sebagai ruhnya pendidikan kita. Nah, masalahnya seberapa yakin kemudian itu kan wilayahnya di sana. Ya, ya minimal yang yakin itu ya menjalankan kurikulum takwa ini. Nah, kemudian di antara buah ketakwaan yang lain adalah al-basirah min a'dami ma yurazaqu bihi al-muttaqi. Basirah yaitu ilmu atau hujah atau ibrah, itu termasuk yang paling agung yang direzekikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu oleh Allah akan diberikan rizki berupa basirah. Wal muttaqi lahu basiratun. Orang yang bertakwa itu memiliki basirah. Walahu furqanun, dan dia juga memiliki furqan. Yufariqu bihi bainal haqqi wal batil. Yang dengan furqan itu dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Walahu nurun, dia juga memiliki cahaya min rabbihi, dari Rabbnya. Yudi'u darbahu, yang akan menyinari jalan dia. Fayahdarul syarra, dan memberikan peringatan, mewanti-wanti dari kejahatan atau keburukan. Wayarju al khair, dan dengan basirah itu dia bisa mengharapkan atau memiliki keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Wayuwafaku, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufiknya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan batil. Kita memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa yukafir ankum sayiatikum, dan Allah akan gugurkan dari kalian keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Maka ini termasuk juga rezeki yang luar biasa bagi orang yang bertakwa, yaitu Allah jadikan dia furqan, sehingga dia dengan furqan dari Allah itu menjadi lebih selamat karena dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan cuma itu, Allah juga gugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan Allah ampuni. Maka lengkaplah sudah kenikmatan yang Allah karuniakan bagi hamba itu untuk menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara buah yang lain dari ketakwaan adalah al-khuruju min kulli dayikin, yaitu keluar dari setiap kesempitan. Wa rizqu min khaisula yadri al-muttaqi, dan rizki dari jalan-jalan yang dia tidak ketahui. Orang bertakwa tidak tahu. Jadi Allah berikan dia solusi, jalan keluar dari segala kesempitan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Li'annallaha wa'ada bidzalika, karena Allah sudah janjikan itu, yang demikian itu. Wa wa'dullahi la yatakhallafu, Allah itu tidak akan menyelisih janjinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan beliau bawakan ini contoh dari pengalaman beliau ya. Hakata jirun anahu kana ya'malu fi tijarati ba'dil ajhas. Ada seorang pedagang yang dia menceritakan dia melakukan jual beli dari sebagian perabot. Dia melakukan jual beli perabot gitu. Wa anahu kana yata'arrada lirriswah fi kasiri minal bai'i wa syira.
Dia dulu biasa menyogok, menyuap dalam aktivitas jual belinya. Falamma alima bi anna dzalika haramun wa maksiatun kabiratun ittaqullah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu dia mengetahui bahwasanya praktek yang demikian itu termasuk yang praktek yang haram, maksiat yang besar, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imtana'a khaufan minallahi azza wajalla. Dia berhenti karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, kemudian dia ceritakan, dia katakan, fama huwa ila anja'a man yatslubu minhu ajhazatan kasiratan biduni riswah. Maka kemudian datang orang yang dia mencari dagangan, ingin membeli dari dia, itu perabot yang sangat banyak tanpa nyogok. Biasanya dia itu untuk mendapatkan tender harus nyogok, ini sudah dapat tender dalam jumlah yang banyak tanpa nyogok, tanpa menyuap. Wa qadallahu subhanahu wa ta'ala lahu, maka itulah ketetapan Allah untuk orang tersebut karena ketakwaan dia. Wa akhlafa alaihi, dan itulah yang Allah janjikan pada orang yang seperti itu. Wa ajalalahu mau'udahu, dan Allah segerakan janjinya. Pemenuhan janji itu Allah cashkan di dunia ini. Li'annahu shadaqa ma'allahi fi taqwahu, karena orang ini jujur takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebelumnya tidak tahu bahwa menyogok, menyuap itu dosa, dan dia menjadi praktek sehari-harinya ketika jual beli. Begitu tahu, dia tinggalkan, dan ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagai balasan yang Allah segerakan di dunia. Wa taqwa la takunu fi janibin duna janibin. Takwa itu tidak bisa dilakukan hanya di satu sisi dan tidak di sisi yang lain. Jadi milih-milih gitu. Au amrin duna amrin, atau satu perintah dan bukan perintah yang lain. Au nahyin duna nahyin, atau larangan ini bukan larangan yang itu. Faladhi yas ta'jilu mau'udallahi wa yas tabti'uhu. Dan orang-orang yang dia tergesa-gesa dan merasa bahwa janji Allah itu lambat, alaihi an yandura fi nafsihi awalan, maka hendaknya dia melihat dirinya pertama kali. Hal haqqaqa kamala taqwa, apakah dia sudah menampakkan, mewujudkan kesempurnaan ketakwaannya itu. Falasaka annaman yaf'alu umuran duna umurin wayantahi an nawahin duna nawahin annahu lam yuhaqqiq kamala taqwa. Sebab apa orang yang dia itu hanya menjalankan satu perintah dan meninggalkan perintah yang lain, menjauhi satu larangan tapi melanggar larangan yang lain, maka dia belum terhitung mewujudkan kesempurnaan takwa. Wa annahu la yastahiqu tamamal ajri al-murattabi 'alaiha minallah. Maka orang yang takwanya kualitasnya seperti itu, dia belum berhak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari takwanya itu. Jadi kalau ada orang yang dia merasa sudah bertakwa tapi dia merasa janji Allah itu lambat untuknya, maka jangan terburu-buru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata beliau hendaknya dia berkaca dulu, melihat dirinya sendiri. Apakah dia sudah mewujudkan takwa yang sempurna atau masih pilih-pilih tadi itu. Jadi dia tidak kafah dalam takwanya. Dan di antara buah ketakwaan dan faedahnya yang lain adalah taisirul umur, yaitu kemudahan dalam urusan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya kemudahan dalam perkaranya. Dan buah yang lain adalah al-muttaqi yurzaqu barakatun minas samawat wal ard. Orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki berupa keberkahan dari langit dan bumi. Wal barakatu taksirul qalil, yang disebut dengan barokah itu adalah taksirul qalil, yang sedikit itu bisa terasa banyak. Yang sedikit itu bisa terasa banyak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka la fatahna, sungguh kami, yaitu Allah akan bukakan alaihim, atas mereka itu, barakatin, yaitu keberkahan, banyak keberkahan.
minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Wa hadza maknanya ini adalah annahu wassa'a 'alaihim fil khair, bahwasanya Allah akan lapangkan untuk penduduk negeri itu kebaikan. Wa yasarahu lahum bisababi taqwa, dan Allah akan mudahkan untuk mereka urusan-urusannya karena sebab ketakwaan mereka itu. Wa katalika idalam tahsulit taqwa yadharil fasadu fil ard. Demikian juga jika kemudian penduduk suatu negeri itu tidak bertakwa, maka akan nampaklah kerusakan di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Yang demikian itu agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka akan kembali. Jadi kalau hari ini kita merasakan banyak kerusakan, bisa jadi karena itu tadi. Jauhnya kita dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin kita merasakan itu agar kemudian kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fatalawus wal amarat, polusi, kemudian penyakit, wasarotonat, yaitu kanker, wanahuha, dan yang semisal dengan itu, suratun min suwaril fasad, itu bagian gambaran dari gambaran-gambaran kerusakan. Allati huwa min jazai adami taqwa, yang itu adalah akibat atau balasan dari tidak adanya ketakwaan. Wahadihi imro'atun. Nah, ini beliau contohkan. Ada seorang perempuan min ahlil badiyah, dari kalangan orang Badui, orang pedalaman. Adrokat hadihi samarat. Dia mengetahui tentang buah ketakwaan yang seperti ini. Fa'ausat ibnan laha aroda safaron. Kemudian dia memberikan wasiat kepada putranya yang ingin melakukan perjalanan. Faqalat, dia katakan, usika bitaqwa, aku wasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna qalilaha, karena sesungguhnya sedikitnya takwa itu ajda alaika, lebih bermanfaat bagimu min kasiril aklika, dibandingkan dengan banyaknya akalmu. Sedikitnya takwa yang ada padamu itu masih lebih bermanfaat untukmu dibandingkan banyaknya akalmu. Karena ketakwaan itu pasti akan mengantarkan seorang untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dengan izin Allah itu akan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kembalikan definisi takwa kan seperti itu. Jadi kalau meskipun pada diri seorang itu takwanya sedikit, berarti keinginan untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu ada meskipun sedikit. Dan yang sedikit itu akan mengantarkan dia kepada Allah meskipun sedikit juga. Nah, itu lebih bermanfaat daripada banyaknya akal, karena akal yang tidak dilandasi dengan ketakwaan itu justru bisa menjadi alat untuk berkilah dari perintah Allah dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah kita akan lanjutkan perbincangan ini pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.